Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bertemu lagi dengan saya, Putriani Yuliastri. Hari ini saya akan menemanimu belajar tentang sistem reproduksi manusia. Nah, pasti teman-teman bertanya apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, jadi reproduksi ini adalah salah satu dari sekian banyak ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, proses pada saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Nah, jadi reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda tentang struktur dan fungsinya pada pria dan juga wanita. Dengan kata lain, sistem reproduksi ini adalah suatu kumpulan organ internal dan juga eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi manusia juga biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Nah, di dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Nah, sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim. Nah, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Nah, lalu bagaimana dengan anatomi sistem reproduksinya? Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, yuk kita bahas di slide selanjutnya. Untuk slide yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, penis ini adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada radix, corpus, dan glans. Nah, pada umumnya organ ini akan mencapai ukuran maksimal semasa masa puber. Nah, pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan dengan corpus cavernosum. Next, kita ke poin yang kedua, yaitu ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan sebuah kantung kulit yang longgar yang menggantung di belakang penis. Nah, di dalam skrotum ini terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang biasa kita sebut dengan testis. Nah, selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Nah, otot-otot khusus pada dinding skrotum ini memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Next, kita ke poin yang ketiga, yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ yang berbentuk oval di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Nah, organ yang biasa kita sebut dengan buah zakar ini juga berperan penting dalam memproduksi hormon testosteron. Nah, sedangkan fungsi dari testosteron ini adalah untuk memberi atau menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Next, kita ke poin yang terakhir, yaitu epididymis. Nah, epididymis ini adalah tabung yang menyambungkan testis dengan vas deferens, yaitu saluran ini akan membawa sperma ke dalam penis. Nah, epididymis ini adalah saluran yang di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Nah, fungsi lain dari epididymis ini selain dari mengangkut sperma adalah sebagai transportasi sperma dan sebagai pematang sperma. Nah, selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Nah, organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Next, kita ke slide yang selanjutnya, yaitu anatomi sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu ada vulva. Nah, vulva ini adalah bagian luar alat reproduksi wanita. Bagian depan vulva yang ditumbuhi dengan rambut disebut dengan mons pubis. Nah, vulva ini ditutupi oleh bibir-bibir labia, yaitu labia majora atau bibir besar, dan labia minora atau bibir kecil. Nah, tugas labia ini adalah untuk melindungi lubang vulva. Next, kita ke poin yang kedua, yaitu ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar. Nah, vagina ini juga merupakan jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Nah, vagina ini berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Nah, letak vagina ini tepatnya di belakang kandung kemih dan agak rendah dari rahim. Next, kita ke poin yang ketiga, yaitu ada rahim. Nah, uterus atau rahim ini merupakan organ penting dalam sistem reproduksi wanita. Nah, selama masa kehamilan, seluruh proses perkembangan bayi terjadi di dalam rahim. Nah, jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika tidak ada pembuahan,
lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Next, kita ke poin yang keempat, yaitu ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan sepasang kelenjar kecil yang berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga pinggul. Ovarium ini bersebelahan dengan bagian rahim atas. Nah, ovarium ini juga menghasilkan sel-sel telur. Tetapi, selain menghasilkan sel-sel telur, dia juga bisa menghasilkan hormon pada sistem reproduksi wanita. Nah, hormon ini adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Next, kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Tuba fallopi ini memiliki panjang sekitar 10-13 cm dengan diameter 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Nah, saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal. Nah, organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Nah, FSH dan LH ini membantu untuk proses pembentukan sel telur di ovarium, dan sedangkan estrogen dan progesteron ini berperan penting untuk kehamilan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan pembahasan ini, yaitu mengenai sistem reproduksi manusia, dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang sistem reproduksi manusia. Saya Putriani Yuliastri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.